Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzatul Ainiyah, NIM 060403200092. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum membahas mengenai apa sih pentingnya manajemen dalam pengelolaan pendidikan, di sini saya akan memberikan definisi tentang manajemen itu sendiri terlebih dahulu. Apa sih manajemen? Manajemen dapat diartikan sebagai rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem. Menurut C.R. Terry pada tahun 1986, management is a distinct process consisting of planning, organizing, executing, and controlling, performed to determine and accomplish state objective by the use of human and other research. Yang artinya, manajemen ialah suatu proses tersendiri yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia atau sumber daya lainnya. Lalu bagaimana sih cara mengolah pendidikan dengan menggunakan manajemen, atau apa sih pentingnya manajemen dalam pengolahan pendidikan itu sendiri? Nah, penasaran kan? Jadi untuk menuju perubahan dalam pendidikan, untuk mencapai suatu perubahan dalam pendidikan atau untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, manajemen pendidikan di sinilah yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan itu sendiri sehingga dapat tercapai output yang diharapkan. Jika manajemen pendidikan ini sudah tertata dengan baik, maka mungkin tidak akan ada lagi terdengar seperti sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, kemudian atau minimnya profesionalisme tenaga pengajar atau pelayanan sekolah yang buruk. Jadi jika dalam suatu lembaga pendidikan masih terdengar kata-kata seperti itu, bisa kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut itu masih kurang maksimal atau masih perlu improve. Dalam mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu, dibutuhkan suatu manajemen yang baik. Nah, manajemen yang baik ini yang seperti apa sih? Manajemen yang baik itu yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling dengan baik. Nah, apa sih si planning, organizing, actuating, and controlling ini apa? Nah, 4 itu adalah fungsi dari manajemen, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai planning. Apa sih itu planning? Nah, fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau biasa kita sebut dengan perencanaan. Nah, kenapa sih perencanaan ini penting dalam manajemen? Karena perencanaan itulah yang menjembatani antara masa kini dan masa depan. Nah, kenapa saya bilang masa depan? Karena si tujuan pendidikan ini sendiri ada di depan kan? Nggak mungkin kan tujuan pendidikan ada di belakang. Nah, karena tujuan pendidikan itu di masa depan, perlu ada yang menjembatani antara sekarang dan menuju tujuan pendidikan itu sendiri. Apa sih yang menjembataninya? Yaitu perencanaan. Perencanaan amat sangat penting untuk mengimplementasikan evaluasi dan strategi. Nah, yang dibahas di dalam perencanaan ini, kita akan membahas mengenai apa sih yang akan kita lakukan dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek ke depan. Apa saja sih strategi yang akan digunakan untuk bisa menggapai tujuan. Kemudian fungsi manajemen yang kedua ialah organizing atau pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini akan diadakan pembagian tugas dan pengelompokan berdasarkan spesialis kemampuan para tenaga pengajar. Jadi ada 3 aktivitas yang dilakukan dalam pengorganisasian ini. Yang pertama yaitu membagi tugas. Jadi dibagi nih, kamu dapatnya ini ya, kamu ini, kamu ini. Kan dalam suatu lembaga nggak hanya ada tenaga pengajar kan, tapi ada staf TU, ada bagian kebersihan, ada satpam. Jadi dalam pengorganisasian ini perlu adanya pengelompokan tugas atau pembagian tugas. Kemudian yang kedua yaitu menggabungkan pekerjaan menjadi satu departemen. Dan yang ketiga yaitu mendelegasikan wewenang. Nah, selanjutnya fungsi manajemen yang ketiga ialah actuating
Apa sih actuating ini? Actuating ini yaitu bisa diartikan yaitu penggerakan. Penggerakan ini bisa dikatakan satu aspek yang paling penting dalam fungsi manajemen. Nah iya, kalau nggak gerak gimana ceritanya? Ya kan? Udah direncanain, udah dipengelompokin tugas-tugasnya, tapi nggak gerak. Nah ini dia kenapa si penggerakan ini menjadi satu aspek fungsi manajemen yang paling penting. Kemudian yang keempat yaitu controlling. Apa sih controlling? Yaitu pengendalian atau pengawasan. Udah gerak kan nih, udah tadi dikelompokin, terus abis itu gerak. Nah di controlling ini waktunya pengamatan, atau dalam konteks Departemen Pendidikan Nasional mengistilahkan controlling ini sebagai pengawasan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran supervisi yang harus diterapkan. Jadi kalian pernah dengar kan supervisi pendidikan. Nah, supervisi ini bagian dari controlling. Kemudian apa saja sih yang dilakukan dalam controlling ini? Cuma ngawasin gitu, cuma ngeliatin? No. Nah, adapun macam-macam supervisi atau pengarahan yang diterapkan ialah sebagai berikut, yaitu 1. Pengawasan yang dilakukan pada pimpinan dengan fokus pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf. Kemudian yang kedua yaitu bantuan dan bimbingan yang diberikan secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu pengawasan dalam bentuk saran. Saran juga termasuk pengawasan ya, gitu. Kemudian 4, pengawasan yang dilakukan secara periodik. Jadi pengawasan ini bisa juga dikatakan sebagai evaluasi. Kan udah gerak tuh, udah pengelompokan, udah gerak. Ya tinggal evaluasi, ini kamu kurangnya di sini. Jadi nanti ditingkatin lagi ya, ininya. Kemudian selanjutnya yaitu efektivitas manajemen dalam lembaga pendidikan. Jadi ini membahas mengenai urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan. Apa saja sih keefektivitasan manajemen ini dalam manajemen pendidikan? Yang pertama yaitu ada manajemen kurikulum. Pasti tahu kan kurikulum apa? Nah, manajemen kurikulum ini penting sekali diterapkan dalam manajemen pendidikan. Ya, kalau nggak ada kurikulum gimana mau bisa belajar ya kan? Nah, kemudian yang kedua yaitu manajemen personalia. Kemudian yang ketiga, manajemen siswa. Manajemen siswa ini menyangkut dari penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan pemberdayaan OSIS. Kemudian yang keempat yaitu manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini merangkul semua pihak yang terkait akan berpengaruh dalam berlangsungnya segala kebijakan pendidikan. Nah, itu dia teman-teman mengenai pengelolaan pendidikan menggunakan manajemen. Jadi tahu kan kenapa manajemen itu begitu penting dalam pengolahan pendidikan? Itu dia. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai urgensi manajemen atau pentingnya manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Semoga materinya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.